Bab 721 sayangku. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Jeritan panik meletus di bawah tanah saat William berjalan menuju kamar ratu. Tidak ada semut yang berani menghalangi jalan mereka karena takut mereka akan menjadi camilan tengah malam sang pemakan semut. Kasogonaga menatap makhluk-makhluk yang berlari itu dengan mata merah. Cakarnya akan terangkat secara tidak sadar dari waktu ke waktu dalam gerakan yang mirip dengan mengatakan, "Jangan lari. Kami adalah temanmu." Segera, William tiba di tempat tujuan mereka dan semua semut peringkat B berkumpul di sekitar ratu mereka. Mereka tingginya 2 meter, dan ciri-ciri mereka tidak membuat mereka tampak seperti semut. Mereka seperti makhluk bermutasi dengan 6 kaki, dan penampilan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh gen binatang yang mereka miliki sejak lahir. Beberapa berkepala serigala, berkepala babi hutan, berkepala monyet, dan makhluk lain yang asli di hutan. Terlepas dari seperti apa penampilan mereka, semua kaki mereka gemetar ketakutan akan kehadiran sang pemakan semut berwarna pelangi yang air liurnya mulai jatuh seperti air terjun. "Akhirnya, aku melihatmu." Kasogonaga menatap lekat-lekat ke tempat semut membuat garis pertahanan yang melindungi. Tanpa sadar ia menyeka air liur yang menggenang di sisi mulutnya saat ekspresi tergila-gila muncul di wajahnya yang menggemaskan. "Sayangku, Krie!" Ratu semut menjerit ketakutan saat instingnya mengatakan bahwa ia menghadapi predator alaminya. Semut prajurit berdiri di depannya dalam upaya untuk menghalangi William dan kelompoknya, tetapi tidak berhasil. William melangkah maju, dan lautan semut terbelah untuk memberi jalan baginya dan kelompoknya. Ia juga mengaktifkan keterampilan penilaiannya untuk mendapatkan informasi tambahan tentang ras unik yang memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan memakan daging makhluk lain. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Ratu Semut Requiem lebih besar dari Ratu Koloni. Tingkat ancaman, B rendah. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Semut Requiem adalah ras unik yang berkembang pesat di Eternal Evergarden. Mereka awalnya setinggi 1 inci, dan panjang 3 inci. Ans ini disebut Ans generasi pertama. Pada waktunya, mereka tidak ada lagi dan digantikan oleh varian yang lebih kuat yang telah dilahirkan oleh Ratu beberapa tahun kemudian. Di antara binatang buas yang memiliki kemampuan untuk berevolusi, Requiem Ans dianggap sebagai salah satu spesies Ans paling menakutkan yang pernah ada. Fitur unik dari spesies Ans ini adalah bahwa tidak peduli bentuk apa yang mereka ambil, Ans akan tetap memiliki 6 kaki. Ini adalah fitur yang paling menonjol dari Requiem Ans. Ada suatu titik waktu, selama era para dewa, di mana Ratu Requiem Ans telah mencapai pangkat pseudo demigod. Dia telah melahirkan ratusan Ans milenium selama perang dan mengancam semua kehidupan di dunia Hestia. Menurut rumor, Ratu Semut ini dibesarkan secara pribadi oleh Dewa Langit untuk memberinya pasokan makanan yang konstan. Benar atau tidaknya rumor ini, satu hal yang pasti. Sebelum era para dewa berakhir, pasukan segudang yang kuat ini menghilang dari muka dunia, tidak pernah terlihat lagi. Tanda pisah tanda hubung. Ratu Semut Requiem mundur hingga mencapai sudut ruangan. Dia menjerit ketakutan dan berteriak minta ampun kepada Trenggiling yang terus memanggilnya, "Sayangku. Jangan khawatir, aku akan membesarkanmu dengan baik, hehehe." Kasogonaga mencoba membujuk Ratu Semut yang ketakutan saat dia dengan putus asa memanggil prajuritnya untuk melindunginya. Namun, prajurit semut itu berdiri terpaku di tempat mereka seperti pohon yang mengguncang tubuh mereka seolah-olah mereka sedang mengalami serangan epilepsi. "Bisakah kau mengerti maksudku?" William bertanya langsung kepada Ratu Semut sambil tersenyum. Ratu Semut itu menjawab pertanyaan William, dan jawabannya membuat half-elf itu diam-diam mengacungkan jempol di hati Kasogonaga. Skrie, jangan dimakan, rasanya tidak enak, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya memakanmu. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu." Skrie, jangan makan, tanya apa?" William bertanya kepada Ratu apakah dia berencana untuk menyerang pos luar manusia, dan yang terakhir mengakui bahwa dia memang merencanakan invasi. William mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Ratu menjawabnya dengan jujur, karena takut jika dia berbohong, Trenggiling di lengan William akan melompat ke arahnya dan memakannya tanpa gagal. Half-elf mengusap dagunya. Dia cukup terkesan dengan dedikasi Ratu untuk mengembangkan rasnya menjadi spesies yang lebih tinggi. Saat ini, Ratu Semut adalah makhluk tingkat B. Beberapa tahun yang lalu,
ini adalah makhluk yang akan menjadi ancaman besar bagi William. Sekarang, dia dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya kapanpun dia mau. Tapi, itu bukan tujuannya datang ke sarang semut. Sama seperti para peri, dia memahami potensi Requiem semut. Itulah sebabnya dia ingin mengintegrasikan mereka ke dalam King's Legion miliknya karena peningkatan mereka sangat mudah untuk diakomodasi. Dungeon Atlantis dipenuhi dengan makhluk-makhluk tingkat tinggi yang dapat berfungsi sebagai makanan Ratu Requiem Ants. Di lantai yang sering dijelajahi William, Centennial dan Millennial Beast ada di mana-mana. Jika dia dapat memberi makan daging bis ini kepada Ratu, dia akan memiliki pasukan yang kuat yang jumlahnya mencapai jutaan. Bukan hanya Kasogonaga yang mulai meneteskan air liur, William juga meneteskan air liur saat dia melihat Ratu yang mulutnya mulai berbusa. Sayangku, ya, dia adalah kesayangan kita. Ratu semut menatap kedua setan yang meneteskan air liur itu dengan putus asa. Ia merasa sangat senang akhir-akhir ini karena evolusi jenisnya berjalan dengan sangat cepat. Namun, saat ini, ia merasa ambisinya akan segera berakhir. Ia hanya bisa menyerahkan nasibnya pada keinginan kedua makhluk itu, yang kehadirannya membuat seluruh sarang, yang berpotensi untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, gemetar ketakutan. Aku akan memberimu dua pilihan, kata William sambil menyeka air liur di bibirnya. Bersumpahlah setia kepadaku, dan kalian akan selamat. Atau, menolak dan menjadi makanan terenggiling ini. Jadi, sayangku, yang mana yang akan kau pilih? Malam di Pulau Antilia biasanya dipenuhi suara makhluk malam. Namun, pada malam ini, suasananya sangat sunyi. Jovial mengerutkan kening sambil duduk di balkonnya. Ia mengasah pedangnya, dan bersiap menghadapi kemungkinan konflik yang akan muncul sebelum kapal-kapal dari Akademi tiba di pulau itu. Saat ini, Ans tidak menimbulkan ancaman langsung karena kekuatan mereka masih di bawah kekuatan orang-orang di pos terdepan. Setelah pertemuan tingkat tinggi di Akademi, kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi semua orang di pos terdepan, dan memindahkan mereka ke pulau baru yang telah dipersiapkan untuk kedatangan mereka. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan tidak ada kejadian tak terduga yang akan terjadi, dan pos terdepan tetap aman dari kemungkinan invasi Ans. Jovial berasumsi bahwa William dan yang lainnya sudah tidur di kamar mereka, karena ia tidak melihat cahaya yang masuk melalui jendela mereka. Ia tidak merasa aneh karena mereka baru saja tiba di pulau itu, dan informasi tentang misi kelas S telah disampaikan pada sore hari. Kepala penguji yakin bahwa William tidak akan cukup bodoh untuk masuk ke dalam hutan di tengah malam untuk mencoba menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya, agar lulus ujian. Besok aku akan menemani mereka jalan-jalan di sekitar pulau, pikir Jovial. Serius, apa yang bisa dilakukan anak itu dalam waktu singkat? Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kalian semua hebat. Begitulah cara kalian melakukannya. William memuji para semut yang memasuki portal ke wilayah 1000 binatang dengan tertib. Tubuh para semut menggigil, bukan karena kedinginan, tetapi karena tatapan lapar yang diarahkan ke arah mereka oleh terenggiling berwarna pelangi tertentu. Untuk mencegah kecelakaan, William memegang Kasogonaga dengan erat dan siap menghentikannya dari makan camilan larut malam. Atas perintah Kekaisaran Ratu Semut, semua semut di pulau itu kembali ke sarang. Ratu telah memilih untuk tunduk kepada William, dan William segera memberinya perintah untuk memulai migrasi ke wilayah 1000 binatang miliknya. 3 jam kemudian, jutaan semut Requiem telah memasuki wilayah 1000 binatang dengan selamat. Untuk menampung anggota baru legionnya, William menghabiskan 1.000.000 poin dewa untuk meningkatkan ukuran wilayahnya, dan memungkinkan semut membangun sarang semut mereka. Dia memastikan bahwa wilayah semut berada jauh dari binatang buas lokal yang telah lama memperlakukan wilayah itu sebagai milik mereka sendiri. Meskipun mereka sekarang berada di pihak yang sama, William percaya bahwa masih perlu waktu sebelum dia dapat mendidik semut dan mengekang pola pikir mereka yang memperlakukan ras apapun, selain ras mereka sendiri, sebagai musuh dan makanan. Apakah kau ingin aku memberimu nama? Tanya William kepada Ratu Semut yang telah berhasil pindah ke rumah barunya. Ratu menatap William seolah-olah sedang memikirkan pertanyaan ini dengan serius. Ia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan nama di masa lalu, karena ia tidak membutuhkannya. Sementara Ratu sedang mempertimbangkan apakah ia harus menerima lamaran William atau tidak, terenggiling yang berada di pelukan William memutuskan untuk menyuarakan pendapatnya. Aku menamai Ratu yang kubesarkan di masa lalu sebagai Queenie, komentar Kasogonaga. Bagaimana kalau kita menamainya Queenie II?
Kemudian kita akan menamai ratu dengan namanya, Queenie 3. Ratu Semut kemudian mulai meratap setelah mendengar kata-kata Kasogonaga. Trenggiling telah memutuskan untuk membesarkan ratu lain dengan namanya, yang membuatnya putus asa. Jelas, Kasogonaga hanya bermaksud untuk menggemukkannya sebelum melakukan pembunuhan. Jangan percaya Trenggiling ini, kata William sambil menepuk kepala Kasogonaga dengan ringan. Dia hanya bercanda. Petik 2. Tapi, aku tidak bercanda. Diam. Sang ratu menangis dengan getir saat William dan Kasogonaga membuat kesepakatan lisan di hadapannya. Karena mempertimbangkan sekutu barunya, William memutuskan untuk meninggalkan sarang setelah memberikan beberapa perintah tegas kepada sang ratu. Perintah pertama adalah mereka tidak boleh memburu binatang apapun yang ada di dalam wilayah 1000 binatang. Semut baru saja tiba, jadi makhluk lain di dalam wilayah 1000 binatang masih menjadi santapan di mata mereka. Perintah kedua adalah mereka tidak boleh menyerang, atau memprovokasi, kawanan atau legiun William apapun di dalam ruang bawah tanah Atlantis. Setelah memberikan kedua perintah itu, William pergi untuk membuat gerbang, setengah kilometer jauhnya dari sarang, yang terhubung ke ruang bawah tanah Atlantis. Ia sudah memberitahu sang ratu bahwa ia dapat mengirim prajuritnya untuk mengintai daerah itu, dan memburu makhluk yang sesuai dengan pangkat mereka saat ini. Ketika semuanya beres, William kembali ke kamarnya menggunakan Soleil dan memanggil Zhu, Sa, dan Kenneth. Ia telah menjadikan Zhu dan Sa bagian dari legiun rajanya karena itulah yang mereka inginkan. Kenneth, di sisi lain, berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang rahasia William. Ia bahkan bersyukur bahwa William cukup percaya padanya, untuk menunjukkan salah satu kartu tramnya yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Ketika William bertanya kepada peri berambut perak itu apakah ia ingin menjadi anggota sementara legiun rajanya, Kenneth setuju. Hal ini memungkinkan William untuk memanggilnya seperti Zhu dan Sa, dan anggota legiun raja lainnya. Kembalilah ke kamar kalian, kata William sambil menyeringai. Aku yakin bahwa saat pagi tiba, Joviel pasti akan kehilangan ketenangannya. Zhu, Sa, dan Kenneth menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka juga menantikan bagaimana kepala pemeriksa akan bereaksi, setelah ia mengetahui bahwa ancaman kelas S di pulau itu tidak ditemukan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Beberapa jam kemudian, apakah kalian semua tidur nyenyak? Joviel bertanya dengan ramah saat ia menyapa semua orang di ruang makan. Pulau ini tidak menawarkan banyak hal, tetapi saya harap akomodasi kalian cukup nyaman. William tersenyum saat ia duduk di kursi di samping Joviel. Saya tidur nyenyak tadi malam. Terima kasih atas keramah tamahannya, Tuan Joviel. Zhu, Sa, dan Kenneth juga mengatakan pernyataan serupa saat mereka juga duduk untuk sarapan. Apakah kalian siap untuk mengatasi masalah yang ada? Joviel bertanya, jangan khawatir, saya akan menjadi pemandu wisata kalian hari ini dan memastikan keselamatan kalian. Bukan berarti kalian membutuhkannya, mengingat betapa cakapnya kalian, William. William tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Ia kemudian mulai makan untuk menyembunyikan seringai yang mengancam akan menyebar di wajahnya. Joviel tidak melihat sesuatu yang janggal dan makan dengan tenang. Akan ada banyak waktu untuk bertanya kepada William tentang pengalamannya di Menara Babilonia, setelah mereka berkeliling pulau. 1 jam kemudian, kelompok mereka akhirnya berangkat. Selain Joviel, ada 6 orang lagi yang menemani William dan kelompoknya. Mereka semua adalah petarung adamantium rank, yang cukup kuat untuk melawan sebagian besar ancaman yang ada di pulau itu. Saat kelompok itu menjelajah lebih dalam ke dalam hutan, rasa tidak nyaman menyebar di wajah Joviel. Hutan itu cukup ramai, dan raungan serta teriakan binatang buas dapat terdengar di mana-mana. Namun, target patroli mereka tidak dapat ditemukan dimanapun. Para pemburu yang dibawa Joviel bersamanya juga melihat sekeliling dengan bingung. Mereka sudah berada di area tengah hutan, tetapi tidak ada satupun Requiem Ants yang terlihat. Hanya flora dan fauna biasa yang ada di sekitar, yang membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. William dan kelompoknya, di sisi lain, bertingkah seperti turis yang sedang berwisata. Mereka melihat binatang-binatang yang ada di hutan dengan rasa ingin tahu yang besar. Beberapa dari mereka cukup asing bagi half-elf. Ia bahkan tergoda untuk membawa beberapa dari mereka ke wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat berkembang biak dan bereproduksi. Setelah berjalan selama beberapa jam,
Jovil akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan mengangkat tangannya sebagai isyarat berhenti. Tunggu, perintah Jovil. Aku akan mengintai ke depan terlebih dahulu, dan melihat apakah ada makhluk berbahaya di depan kita. Kalian semua tetap di sini dan menunggu kepulanganku. William mengangguk. Dimengerti. Bawahan Jovil juga menganggukkan kepala. Mereka telah diberi pengarahan sebelumnya untuk mengawasi William dan rombongannya. Half-Elf dan teman-temannya adalah tamu VIP, jadi mereka adalah prioritas utama mereka. William memperhatikan punggung Jovil menghilang di kejauhan. Senyum puas muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa kepala pemeriksa sedang menuju langsung ke lokasi sarang Requiem Ants. Maaf, Sir Jovil dan terima kasih, renung William. Karena Anda, saya telah memperoleh pengganti untuk Undead Legion yang pergi bersama Malachai. Jangan khawatir. Saya berjanji akan membesarkan mereka dengan benar menggantikan Anda. Ketika Malachai membawa serta Undying Lens bersamanya, pasukan William telah berkurang drastis. Meskipun dia telah memperoleh lebih dari 1 juta goblin dari lantai Genesis, jumlah bis di bawah komandonya hampir 2 juta. Di masa lalu, William mungkin sangat senang dengan apa yang dimilikinya saat ini. Namun, setelah mengambil bagian dalam pertempuran benua selatan, dia menyadari bahwa jumlah juga memainkan peran penting dalam perang. Kemunculan Requiem Ants tidak hanya memberinya kuantitas, mereka juga mengimbanginya dengan kualitas. Begitu mereka berhasil dalam rencana pengangkatan ratu, William akan segera memiliki pasukan berkekuatan 1 juta orang, yang anggota terlemahnya adalah dari Centennial Rangkrutan di dahi Jovil semakin dalam saat ia mendekati sarang semut Requiem. Itu adalah markas besar koloni semut, dan ia berharap melihat ribuan semut berlarian di sekitar wilayah mereka untuk mencari makanan. Satu-satunya yang ia lihat adalah jejak kaki yang ditinggalkan semut di tanah. Jovil juga seorang pemburu yang berpengalaman, jadi ia dapat mengetahui bahwa jejak itu baru berusia beberapa jam. Hal ini membuatnya menghela napas lega karena ini berarti semut-semut itu masih ada, setidaknya, menurut asumsinya. Semua jejak itu mengarah ke sarang mereka, pikir Jovil. Apakah sesuatu terjadi pada ratu? Jovil menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran itu. Saat ini, semut-semut Requiem berada di jalur perkembangan yang stabil. Bahkan jika sesuatu terjadi pada ratu lain akan menggantikannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku harus melihat sarang mereka terlebih dahulu, renung Jovil. Tidak mungkin jutaan semut bisa menghilang dalam semalam. Itulah yang Jovil katakan pada dirinya sendiri untuk menenangkan indranya. Ia tidak membuang waktu dan mengikuti jejak yang ditinggalkan semut itu. Kepala pemeriksa yakin bahwa begitu ia tiba di koloni semut, semua kekhawatirannya akan hilang sepenuhnya. Namun, setelah ia tiba di pintu masuk sarang, kekhawatirannya sekali lagi muncul kembali. Pintu masuk koloni yang dijaga ketat itu kosong. Tidak ada semut penjaga, tidak ada semut pekerja, tidak ada apa-apa. Jovil menggertakkan giginya saat ia memutuskan untuk memasuki pintu masuk koloni. Ia mengaktifkan indranya yang kuat untuk mencari bentuk kehidupan apapun, saat ia melintasi labirin bawah tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jovil terkejut setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun. Seolah-olah seluruh koloni semut telah menghilang ke udara tipis. Ini tidak mungkin. Jovil dengan panik mempercepat turunnya untuk mencari kamar ratu. Meskipun mereka tidak memiliki informasi tentang lokasinya, keterampilan berburu yang luar biasa memungkinkannya untuk mengikuti jejak semut pekerja, yang akhirnya akan membawanya ke pembibitan semut. Disinilah sang ratu menghabiskan sebagian besar waktunya, melahirkan telur untuk koloni. Setengah jam kemudian, ia akhirnya tiba di lokasinya. Telur yang baru dibuka dapat dilihat di mana-mana, yang berarti bahwa sang ratu masih aktif beberapa jam yang lalu. Satu-satunya masalah adalah bahwa semua jejak mengarah ke area sang ratu, tetapi tidak ada satupun yang terlihat keluar. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa semua semut pergi untuk melihat ratu mereka, dan tidak pernah terlihat lagi. Mungkinkah ini kasus kanibalisme yang langka? Jovil mengerutkan kening. Ia menahan ide ini selama setengah menit sebelum menolaknya sepenuhnya. Tidak, kanibalisme tidak dapat menjelaskan kejadian ini. Bahkan jika ini benar, ratu tidak mungkin memakan jutaan semut dalam rentang beberapa jam. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Sesuatu pasti telah terjadi di sini, tapi apa? Setelah pergumulan internal singkat,
Jovial mengeluarkan kristal komunikasinya dan segera memberitahu kepala sekolah Akademi Hestia tentang penemuannya dan teori tentang apa yang mungkin terjadi. Semut Requiem adalah spesies yang berbahaya. Jika mereka tiba-tiba menghilang, itu hanya bisa berarti satu hal. Mereka pergi ke tempat lain. Kepala sekolah terkejut ketika mendengar laporan Jovial. Ia segera memerintahkan kepala pemeriksa untuk membawa semua pemburu dan menjelajahi seluruh pulau. Mereka harus menemukan semut itu apapun yang terjadi karena mereka merupakan ancaman serius bagi dunia jika dibiarkan sendiri. Salah satu pemburu, yang ditugaskan untuk mengawasi kelompok William, menerima perintah darurat dari Jovial. Ia telah menugaskan mereka untuk mengawal Half-Elf dan kelompoknya kembali ke pos terdepan, sebelum kembali ke hutan untuk menemuinya. Sang pemburu merasa perintah ini aneh, tetapi ia tetap memutuskan untuk melaksanakannya karena Jovial adalah atasannya. Kepala pemeriksa menyuruh kami untuk mengawalmu kembali ke pos terdepan, kata sang pemburu kepada William. Saya harap kamu dan yang lainnya akan bekerja sama dengan kami dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kami. William menganggukkan kepalanya, tetapi tetap memutuskan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah terjadi sesuatu? Tanya William. Ia tahu dari panggilan telepon itu bahwa Jovial telah menemukan bahwa Requiem Ans telah menghilang, tetapi ia tetap memutuskan untuk memainkan perannya dan bertindak seolah-olah ia tidak menyadari apa yang terjadi di hutan. Tidak ada yang penting, jawab sang pemburu. Tolong bekerja sama dengan kami. Ayo kembali. William mengangguk dan memutuskan untuk tidak membuat keributan. Dia sudah melakukan bagiannya, jadi mempersulit para pemburu hanya akan membuat mereka memiliki kesan buruk terhadapnya. Half-Elf tahu bahwa kepala pemeriksa akan mencurigainya, tetapi dia yakin bahwa hilangnya semut tidak akan terlacak kembali padanya. Lagi pula, bagaimana mungkin satu orang menyembunyikan lebih dari 1.000.000 semut di dalam sakunya? Mereka juga makhluk hidup, jadi mustahil untuk menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Setelah tiba kembali di pos terdepan, William dan yang lainnya dengan patuh kembali ke tempat tinggal mereka. 2 dari pemburu tetap menjaga mereka, sementara yang lainnya menuju ke hutan untuk bertemu dengan Jovial. Tanda pisah tanda hubung. William menyeruput tehnya dengan santai sambil dengan tenang menunggu penyelidikan Jovial berakhir. Su, Sa, dan Kenneth bergabung dengannya untuk camilan sore, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang membahas sesuatu yang berhubungan dengan Requiem Ans. William telah diam-diam memberitahu mereka bahwa mereka mungkin sedang diawasi, jadi mereka hanya mengobrol tentang hal-hal acak yang sama sekali tidak penting. Sementara itu di dalam hutan, ini tidak masuk akal, seru salah satu pemburu. Mereka masih di sini ketika aku kembali ke pos terdepan kemarin. Semuanya normal dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda migrasi atau apapun. Tenanglah, mungkin mereka masih di suatu tempat di pulau ini, komentar pemburu lainnya. Requiem Ans tidak menumbuhkan sayap. Bahkan jika mereka menumbuhkan sayap, kita pasti sudah mendengar gemerisik sayap tadi malam, karena jumlahnya ada jutaan. Para pemburu sedikit tenang setelah diskusi ini. Sudah menjadi fakta umum bahwa Requiem Ans tidak dapat berevolusi menjadi makhluk terbang. Tidak seperti spesies semut normal yang menumbuhkan sayap untuk kawin dan memulai koloni mereka sendiri, Requiem Ans adalah penghuni daratan. Hanya ada satu ratu dalam satu waktu di sebuah koloni dan, sampai dia mati, tidak ada ratu yang akan muncul dari keturunannya. Jovial setengah mendengarkan diskusi mereka karena dia membaca informasi yang telah dikumpulkan Akademi tentang Requiem Ans. Dia telah membaca dokumen itu 2 kali, tetapi tidak ada yang cocok dengan keadaan yang mereka alami saat ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengintai pulau itu dan mencari tanda-tanda Ans. Dia masih berharap bahwa Ans baru saja bermigrasi ke tempat lain di pulau itu. Ayo kita bagi menjadi 3 kelompok, perintah Jovial. Marlowe, kelompokmu akan pergi ke barat. Cal, kelompokmu akan pergi ke timur. Aku akan menuju ke utara. Jika ada di antara kalian yang menemukan Ans, beritahu aku segera. Bahkan satu anggota koloni pun tidak apa-apa. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Baik, Tuan. Kepala pemeriksa dan para pemburu mencari Ans hingga pagi, tetapi pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Setelah menerima sedikit berita dari Jovial, kepala sekolah akademi akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pulau Antilia secara pribadi untuk menyelidiki. Masalah ini sangat penting bagi akademi, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk mengungkapnya sampai tuntas,
bahkan jika dia harus menghancurkan pulau itu, William dan kelompoknya sudah berada di pulau itu selama 3 hari. Joviel tidak punya waktu untuk mencarinya karena dia sibuk menangani hilangnya Requiem Ants. Mereka sudah mencari di seluruh pulau, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, mereka semua memutuskan untuk menunggu kepala sekolah akademi tiba. Mereka sudah melakukan yang terbaik, dan tidak ada gunanya mengirim lebih banyak orang untuk mengejar hal yang sia-sia. Akhirnya, kepala sekolah akademi Hestia tiba, menunggangi naga merah yang panjangnya lebih dari 10 meter. Rambutnya yang putih dan pendek menjuntai canggung di atas wajah yang berkerut dan serius. Mata coklatnya yang lembut menatap menggoda di rongganya. Meskipun dia sudah tua, kulitnya masih cerah, dan sangat cocok dengan mata dan tulang pipinya. Dia adalah Byron Masingale, kepala sekolah akademi Hestia. Mata William membelalak kaget ketika tatapannya tertuju pada pria yang duduk di pucuk pimpinan akademi paling bergengsi di dunia. William telah melihat banyak pria kuat sebelumnya, tetapi Byron berbeda. Kepala sekolah itu benar-benar penuh dengan kekuatan. Kekuatan itu begitu kuat hingga membuat udara berfluktuasi saat dia berjalan ke arah Joviel dan William. William sangat tergoda untuk menggunakan poin dewanya untuk menilai statistik kepala sekolah. Namun, dia segera berubah pikiran setelah Optimus memberitahunya bahwa dia akan menghabiskan 1 juta poin dewa hanya untuk memeriksa informasi kepala sekolah. Kurang dari entah mengapa, orang itu tampaknya dilindungi oleh semacam hukum. Ini adalah alasan lain mengapa dibutuhkan banyak poin dewa untuk menilai informasinya. Jika saya harus membuat hipotesis, orang ini sedang dalam kontrak dengan dewa, dan dia bukanlah dewa biasa, tetapi dewa yang sangat kuat. Lebih besar dari, mata William menyipit. Bahkan tanpa keterampilan menilai, dia dapat mengatakan bahwa orang di depannya bukanlah manusia berdarah murni. Fluktuasi kekuatannya mirip dengan Vlad, pikir William. Mungkinkah orang ini seorang demigod? Half-elf merasa tebakannya tepat, tetapi tanpa menghabiskan poin dewa, dia tidak akan dapat memastikan apapun. Setelah pergumulan internal singkat, William memutuskan untuk tidak menggunakan poin dewa. Dia lebih suka menggunakannya untuk meningkatkan wilayah 1000 binatang miliknya, dan membuat kehidupan makhluk-makhluk di bawah komandonya dapat hidup lebih nyaman. Jadi, kamu William, kata Byron. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu. William tersenyum, dan, aku belum mendengar banyak hal tentangmu. Byron terkekeh dan meletakkan tangannya di bahu. William, katakan padaku, anak muda, apakah kamu orang yang membawa Requiem Ants dari pulau ini? Tanya Byron, pandangannya terpaku pada mata hijau muda William, seakan-akan ia menatap langsung ke dalam jiwa sang half-elf. William menggelengkan kepalanya, tidak. Aku bahkan belum melihat mereka. Benarkah? Apakah itu alasan mengapa aku terjebak di pulau ini? Aku sudah berada di dalam pos terdepan sejak aku tiba di pulau ini. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Sir Joviel. Joviel, yang berdiri di samping William, menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. William tidak keluar dari pos terdepan pada malam ketika semut menghilang dari sarang mereka, kata Joviel. Dia berperilaku baik dan patuh mengikuti protokol yang kami tetapkan di dalam pos terdepan sejak insiden itu. William tetap diam dan bertindak sebagai pengamat yang tidak bersalah. Dia sudah tahu sejak lama bahwa demigod dapat mengetahui jika seseorang berbohong. Karena itu, dia dan Optimus telah menyiapkan tindakan pencegahan yang akan mencegah siapapun mengetahui wajah poker William. Byron menatap Joviel selama setengah menit sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke William. Berapa tinggi semut? Tanya Byron. Apakah kau melihat ratu mereka? Saat Byron mengajukan pertanyaannya, William merasa dirinya linglung. Semacam energi mengalir melalui tangan kepala sekolah yang sedang bersandar di bahu half-elf, membuatnya merasa bingung. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari mendeteksi mantra kebingungan lebih besar dari. Kurang dari memulai tindakan balasan, lebih besar dari. Kurang dari tindakan balasan berhasil. Lebih besar dari. Kurang dari kebingungan berhasil dilawan. Lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. Bajingan tua ini. William mengumpat dalam hati saat pikirannya yang campur aduk akhirnya menyatu. Tanpa sadar ia melepaskan kekuatan kelas pekerjaan Einherjar-nya dan mendorong Byron menjauh dengan tatapan penuh kebencian. Rambut William berubah menjadi perak saat Stormcaller dan Soleil muncul di depannya. Meskipun ia tidak ingin menggunakan kekuatan kelas pekerjaannya karena ada kemungkinan kehilangan ingatan masa lalunya,
ia tidak akan membiarkan siapapun melakukan apapun padanya tanpa izinnya. Pemuda yang cukup berdarah panas. Aku hanya bertanya, kata Byron dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mengapa kau menggunakan kekerasan? William mencibir, kau seharusnya sudah tahu jawaban untuk pertanyaan itu, dasar bajingan tua. Jovial dan para pemburu menatap William dengan ekspresi tercengang. Byron dikagumi dan dihormati oleh semua penguasa dan patriark di benua tengah. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalin hubungan baik dengannya dan memperlakukannya dengan sopan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani mengutuk kepala sekolah di hadapannya, dan itu membuat mereka merasa seperti William ingin bunuh diri. Byron mendesah saat memanggil tongkat sihirnya. Kau tahu, hanya Chloe yang bisa berbicara padaku seperti yang kau lakukan di akademi. Aku hanya bertanya tentang Requiem Ans, kenapa kamu bersikap defensif? Apakah ada yang kamu sembunyikan? Ya, ada sesuatu yang ingin aku sembunyikan, jawab William. Aku punya banyak rahasia, dan beberapa di antaranya cukup untuk membuat bajingan tua sepertimu menyesal karena berani menggunakan mantra pembingung padaku. Ekspresi Zhu, Sa, dan Kenneth menjadi serius. Mereka tahu bahwa William bukanlah orang yang akan secara terbuka bersikap bermusuhan dengan seseorang, kecuali pihak lain melakukan sesuatu padanya. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Byron menggunakan mantra pembingung padanya, mereka semua memanggil senjata mereka dan berdiri di samping William. Mereka pasti akan mendukungnya dalam pertarungannya melawan kepala sekolah Akademi Hestia yang menindas seorang anak. Bahkan Jovial yang berdiri di samping merasa canggung. Mantra pembingung adalah sesuatu yang membuat targetnya kehilangan alur pikiran dan mengacaukan nalar mereka. Ini adalah mantra yang melanggar privasi seseorang, dan hanya digunakan selama interogasi. Meskipun masalah Requiem Ans penting bagi akademi, dia juga merasa bahwa tindakan Byron tidak pantas. Jika tersiar kabar bahwa Byron mencoba menggunakan mantra untuk menginterogasi salah satu peserta ujian yang mengikuti ujian masuk, reputasi akademi mereka akan tercoreng. Hal ini pada gilirannya mungkin akan berdampak negatif pada para pendaftar di masa mendatang yang mungkin akan kecewa dengan cara kepala sekolah dalam melakukan sesuatu. Beberapa orang yang datang untuk menemui kepala sekolah mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mereka semua adalah pengungsi dan orang buangan yang telah mencari bantuan akademi untuk menemukan tempat tinggal yang aman. Mereka melarikan diri dari tanah air mereka karena pelecehan dan penindasan. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah kepala sekolah akademi melakukan hal semacam ini kepada seorang remaja. Jika dia bisa melakukannya kepada William, bukankah itu berarti Byron juga bisa melakukan hal yang sama kepada mereka? Melihat bahwa keadaan menjadi tidak terkendali, Jovial memutuskan untuk turun tangan. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah orang-orang kehilangan kepercayaan pada akademi, tempat dia mengabdi selama hampir separuh hidupnya. Bab 722. Tuan, saya dapat bersaksi bahwa anak itu tidak bersalah, kata Jovial sambil berdiri di antara William dan Byron. Dia tidak mungkin berada di balik insiden ini, kan, William? William mendengus. Dia merasa bersalah karena Jovial membelanya karena kepala pemeriksa mengira dia tidak bersalah, padahal sebenarnya tidak. Untuk menyembunyikan rasa bersalahnya, dia memutuskan untuk bersikap tegas dan menunjukkan ketidaksenangannya. Inilah yang aku suka darimu, Jovial. Byron mengangguk tanda menghargai. Kamu tidak takut melindungi orang-orang yang menurutmu tidak bersalah, tetapi dalam kasus ini, kamu berdiri di pihak yang salah, kawanku. Anak ini tidak sebebas rasa bersalah yang kamu kira. Benar begitu, William. Jangan bersikap ramah padaku, jawab William dengan nada menghina. Apakah kita sudah dekat? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Aku heran dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Yah, kamu sudah sangat dekat untuk mengetahuinya. Namun, apakah kamu siap dengan konsekuensinya? Half-Elf dan kepala sekolah akademi saling menatap, sama sekali mengabaikan Jovial yang berdiri di antara mereka. Kepala penguji merasa canggung karena keduanya memperlakukannya seperti udara. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan para penonton merasa kasihan padanya. Half-Elf menatap kepala sekolah dengan mata yang tak kenal takut. Byron mungkin kuat, tetapi William tidak takut padanya. Dia bisa memanggil Sun Wukong dan membiarkan Raja Kera turun dari alam surgawi dan menghajar Byron hingga tak sadarkan diri. Hanya ada satu orang yang William takuti untuk bertarung 1 lawan 1 di dunia Hestia, dan itu adalah satu-satunya guru keenamnya, Chloe. Setelah merasakan kekuatannya,
Remaja berambut merah itu yakin bahwa bahkan seorang demigod akan mengalami kekalahan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat Biron, ancamannya tidak akan sebanding dengan ancaman yang bisa dilepaskan Chloe dengan serangan luar biasa yang berkekuatan penuh. Hah, apa yang kalian berdua lakukan? Sebuah suara yang familiar memanggil dari atas, yang membuat William dan Biron mengalihkan perhatian mereka dari yang lain. Di sana, mereka melihat peri kecil yang sedang menatap mereka dengan mata berbinar. Kalian berdua berencana untuk bertarung. Chloe bertanya dengan seringai lebar di wajahnya. Kenapa kalian tidak memanggilku? Aku paling suka bertarung. Pak Tua, kalian bertarung melawan muridku. Meskipun 2 lawan 1 melanggar aturan, aku akan berdiri di pihak muridku. Ayo, mari bertarung. Chloe berdiri di antara William dan Biron dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Dia tidak sabar untuk memulai pertempuran dan mulai menghancurkan barang-barang dengan tinjunya. Biron terbatuk canggung setelah melihat makhluk kecil yang dikenalnya itu tengah menatapnya dengan harapan yang tak terselubung. Sama seperti William, Biron cukup takut pada Chloe karena kekuatannya yang luar biasa. Ada saat ketika dia menerima pukulan kuat dari gadis yang kasar itu, dan itu hampir membuatnya menyeberang ke alam baka. Jika bukan karena artefak penyelamat yang dimilikinya, orang lain akan mengelola Akademi Hestia, bukan dia. Ini hanya kesalahpahaman, Chloe, Biron berdeham sambil memanggil kembali tongkat sihirnya. Kita hanya mengobrol santai, kan William? William mengabaikan kata-kata kepala sekolah dan tanpa malu-malu mengeluh kepada guru ke-6-nya. Guru ke-6, kepala sekolah menindasku, kata William dengan wajah penuh ketidakadilan. Aku tidak keberatan menjawab pertanyaannya, tetapi dia menggunakan mantra kebingungan padaku. Guru ke-6, muridmu diperlakukan tidak adil. Tolong, carilah keadilan atas namaku. Chloe melotot ke arah Biron dan mengangkat tinju kecilnya dengan marah. Dasar orang tua tolol, beraninya kau menindas muridku. Tunggu sampai aku kembali ke akademi, aku akan hancurkan semua koleksimu. Teriak Chloe penuh kebencian, sementara William mengipasi api dari samping. Chloe, ini salah paham. Apa kau ingat es krim super mewah yang dijual dalam jumlah terbatas di kafetaria? Aku akan memesan 2 potong untukmu setiap hari selama seminggu jika kita bisa melupakan masalah ini. Biron tidak ingin melawan Chloe lagi seumur hidupnya karena familiar yang pro kekerasan itu adalah seorang penipu. Selain kemampuannya untuk melanggar hukum dunia, pukulannya benar-benar dapat meledakkan gunung. Menghadapi kedua kombinasi ini, Biron tahu bahwa peluangnya untuk selamat dari pertempuran dengan Chloe tidak ada. Hanya William, yang memiliki keterampilan melanggar hukum yang sama, yang dapat menandinginya dalam konfrontasi langsung. Peri kecil itu goyah karena dia hanya bisa mendapatkan 1 porsi es krim super mewah terbatas setiap bulan. Ini adalah salah satu hidangan penutup paling populer di akademi, dan hanya 10 orang yang bisa memakannya setiap hari. Begitu, jadi ini hanya kesalahpahaman, Chloe terkekeh. Kalau begitu, tidak perlu bertengkar. Kekerasan bukanlah jawabannya, bisakah kita semua berteman dan berjalan bergandengan tangan demi kebaikan bersama? Sudut bibir William berkedut ketika dia menyadari bahwa guru ke-6-nya telah disuap oleh es krim belaka. Namun, dia tidak memaksakan masalah itu. Saat ini, dia harus terdaftar di daftar siswa Akademi Hestia untuk menyelesaikan ujian terakhir Amon. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah berselisih dengan kepala sekolah, yang merupakan kepala akademi tempat dia berencana untuk masuk. Namun, dia mencatat kelemahan Chloe dalam benaknya. Dia tidak tahu betapa lezatnya es krim di kafetaria akademi, tetapi dia ragu kalau itu bisa mengalahkan makanan penutup yang bisa dibelinya di toko dewa. Di masa depan, ia berencana untuk membiarkan guru ke-6-nya mencicipi manisan di gudang senjatanya. Dengan begitu, ia bisa menyuapnya untuk membantunya melakukan hal-hal di dalam akademi yang tidak bisa ia lakukan sebagai seorang siswa. Biron melirik William sekali lagi sebelum memberi isyarat agar Joville mengikutinya dari belakang. Mereka masih punya hal-hal yang harus dibicarakan dan melakukan penyisiran terakhir di pulau itu, untuk memastikan tidak ada satu pun ans yang tersisa. Meskipun Biron tidak mendeteksi kebohongan apapun dari William ketika ia menjawab pertanyaannya, instingnya mengatakan kepadanya bahwa half-elf itu berbohong. Itu juga sebabnya ia memutuskan untuk menggunakan mantra kebingungan untuk melewati pertahanan William. Sayangnya, remaja berambut merah itu mampu menahan mantranya dan bahkan memutuskan untuk menghadapinya secara terbuka.
Hal ini membuat Byron semakin curiga, jadi ia menganggap akan lebih baik untuk melawan bocah itu dan bertanya lagi setelah William dikalahkan. Kemunculan Chloe menghentikan semua rencananya. Dengan ini, ia tidak bisa lagi menargetkan bocah itu, kecuali jika ia ingin mengambil risiko menghadapi kemarahan familiar kecil itu. Untuk sementara, Byron memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini. Dengan menghilangnya Requiem Ans dari pulau itu, tidak perlu mengevakuasi penduduk di sana. 2 hari kemudian, kapal yang membawa William dan rombongannya berlayar menuju pulau tempat para kekasihnya, dan Celeste menunggunya. Begitulah ujian masuk William berakhir, setelah akhirnya menerima persetujuan Jovial dan kepala sekolah untuk masuk Akademi Hestia. Tuan ke-6, saya penasaran, bagaimana Anda bisa sampai di Pulau Antilia? Tanya William. Dia sudah bisa melihat pulau tempat mereka akan berlabuh sebentar lagi, jadi dia memutuskan untuk menanyakan hal ini sementara yang lain sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagaimana? Tentu saja saya terbang, jawab Chloe dengan tenang. Anda tidak tahu, saya sering mengantarkan barang dari Akademi ke Pulau Antilia. Saya bisa terbang ke sana dengan mata tertutup. Ini adalah salah satu tugas termudah untuk mendapatkan poin prestasi di Akademi. Peri kecil itu menepuk dadanya dengan percaya diri. William menatapnya dengan ekspresi ragu, tetapi faktanya tetap bahwa peri kecil itu muncul di waktu yang tepat. Ngomong-ngomong, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Chloe melambaikan tangannya seolah-olah apa yang dilakukannya bukanlah masalah besar. Karena Anda telah lulus ujian, Anda sekarang menjadi siswa resmi Akademi. Selamat, seperti yang diharapkan dari muridku, Hore. Tos. William tanpa sadar mengangkat tangannya dan tos dengan Chloe, hanya untuk menyesalinya kemudian. Suara tepuk tangan yang keras, diikuti oleh teriakan kesakitan bergema di kapal. Half-elf itu benar-benar lupa betapa kuatnya Chloe, dan Chloe dalam kondisi pikiran yang bersemangat. Untungnya, tidak ada tulangnya yang patah, tetapi tangan dan lengannya sakit sekali. Menggunakan Life Mage Job Class-nya, William menggunakan mantra penyembuhan di tangan dan lengannya. Tuan ke-6, tidak bisakah kau melakukan sesuatu dengan moderat? Moderation, William mendesah dalam hatinya. Dia benar-benar lupa bahwa kata moderasi tidak berlaku untuk peri kecil yang menatapnya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Tenang saja, bukankah itu hanya terkilir kecil? Chloe menepuk bahu William dengan lembut. Kali ini, dia hanya menggunakan ketukan ringan karena dia takut akan mematahkan tulang William jika dia melakukannya terlalu keras. Kau tahu apa yang mereka katakan? Apa yang tidak membunuhmu, akan membunuhmu di lain hari. Chloe menyampaikan kata-kata bijak ini sebelum terbang ke tiang utama kapal. Ia selalu suka berada di tempat tinggi, sehingga ia bisa merasakan angin sepoi-sepoi menerpa tubuh mungilnya. Lebih dari apapun, Chloe menyukai kebebasan. Mungkin, ini adalah sifat yang ingin dicapai Celeste, tetapi tidak dapat melakukannya. Keinginan kuat akan kebebasan ini terwujud dalam diri Chloe, yang membuat Juggernaut kecil itu terbuka untuk bepergian jauh jika diberi kesempatan. Ia tidak memberi tahu William bahwa ia pergi ke Pulau Antilia karena ia mengkhawatirkannya. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki seorang murid, jadi ia berencana untuk mengambil peran ini dengan serius. Ketika ia melihat William dan Byron akan memulai perkelahian, ia pun segera bergabung dalam keributan dan bahkan memihak William. Menjadi seorang master tidaklah mudah, gumam Chloe sambil menatap pulau yang semakin dekat. Mungkin aku bisa meminta tips pada Claire nanti. Dia lebih pintar dariku dalam hal-hal seperti ini. Setelah menemukan solusi untuk kesulitannya, peri kecil itu duduk di tiang kapal dan menyenandungkan sebuah lagu. Dia percaya bahwa selama Claire memberinya jawaban, dia akan bisa menjadi seorang master yang baik dan memperlakukan muridnya dengan baik di Akademi Hestia. Tanda pisah tanda hubung. Setengah jam kemudian, kapal akhirnya berlabuh di pelabuhan Dream Isle. Pendiri pertama Akademi Hestia memberi nama ini pada pulau itu, karena disinilah impian mereka yang bercita-cita untuk mendaftar di akademi itu akan terwujud. Hanya mereka yang telah lulus ujian masuk yang akan dapat menginjakkan kaki di pulau ini, dan bagi kebanyakan orang, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. William melihat Putri Sidoni, Ian, dan Chiffon, melambai padanya dari pantai. Peri setengah itu menyeringai dan terbang dari kapal ke tempat mereka menunggunya. Eyah! Teriakan penuh kebahagiaan mencapai telinga William, dan dia merasakan sesuatu mendarat di kepalanya. Beberapa detik kemudian, dia mendengar tawa kecil Chloe, saat dia duduk di kepala half-elf,
menggunakannya sebagai tunggangan untuk mencapai pulau itu. William hanya bisa mendesah dalam hatinya saat dia terbang menuju tujuannya. Celeste menutup bibirnya saat dia melihat adegan lucu saat familiarnya melambai padanya dari kepala William. Dengan sekilas pandang, elf cantik itu bisa tahu bahwa Chloe sedang dalam suasana hati yang baik. Dia hanya berharap familiar kecil itu tidak merusak apapun di Pulau Antilia, atau gajinya di akademi akan dipotong. Aku kembali, kata William saat dia mendarat di depan ketiga istrinya. Merindukanku, alih-alih menjawab pertanyaannya, ketiga wanita itu memeluknya dan mencium pipinya. Melihat pertunjukan kasih sayang di depan umum ini membuat Celeste mengerutkan kening karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mencap half-elf itu sebagai seorang penggoda wanita. Bukankah mereka terlihat serasi? Claire, yang duduk di bahunya, bertanya dengan santai. Sepertinya dia sangat dicintai oleh para wanitanya. Celeste tidak mengatakan apapun, tetapi dia telah menegaskan kembali tujuannya untuk mendidik William tentang pentingnya kesetiaan dalam sebuah hubungan. Sambil melakukannya, dia juga akan menceritakan kepadanya tentang kelebihan saudara perempuannya. Peri cantik itu akan memastikan untuk memperlihatkan semua kualitas baik Celine, sehingga William tidak akan melupakannya. Selamat, William, kata Celeste sambil berjalan menuju peri setengah yang sedang menikmati momen intim dengan ketiga wanita cantik di sekitarnya. Terima kasih, Profesor, jawab William. Kapan kita akan berangkat ke akademi? Kau cukup bersemangat, bukan? Yah, bagaimanapun juga, ini adalah kisah akademi terakhirku. Kau apa? William terkekeh saat melihat ekspresi bingung di wajah Celeste. Itulah salah satu perbedaan antara Celeste dan saudara perempuannya. Tidak seperti Celeste yang mudah gugup, Celine lebih percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Bahkan jika William menggoda gurunya, Celine akan mengabaikan omong kosongnya dan menghajarnya habis-habisan saat mereka berlatih. Melihat reaksi Celeste, sambil memperlihatkan wajah gurunya, membuat William merasa aneh. Mungkin aku bisa mencoba membuat guru bersikap gugup juga saat kita bertemu, renung William. Aku yakin dia akan terlihat sangat imut, seperti Celeste. Katakan padaku, ujian macam apa yang Sir Jovial suruh kau ikuti? Tanya Celeste untuk menyembunyikan kesalahannya sebelumnya. Meskipun dia seorang profesor, dia tidak mengetahui detail tentang jenis tantangan yang dihadapi para peserta ujian selama ujian masuk. Itu ada hubungannya dengan Ans, jawab William dan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada Celeste. Putri Sidoni, Ian, dan Chiffon mendengarkan dari samping dan saling bertukar pandang. Sebelum pergi ke Dream Isle, William telah memberitahu Ashe, melalui koneksi mereka, tentang hal-hal yang dilakukannya di Pulau Antilia. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia harus memberitahu Putri Sidoni tentang hal itu, karena ia penasaran tentang bagaimana Ratu Semut dapat berinteraksi satu sama lain. Ia juga ingin tahu apakah sahabat binatang Putri Sidoni mengetahui keberadaan Requiem Ans. Half-elf itu bertanya-tanya apakah salah satu dari ratu akan bersikap bermusuhan ketika mereka bertemu satu sama lain dengan bawahan mereka di belakang mereka. Meskipun beberapa koloni semut akan segera berperang setelah kontak, ada spesies semut lain yang menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan koloni semut super. Putri Sidoni telah menerima jawaban dari sahabat binatangnya, dan jawabannya adalah bahwa adalah mungkin untuk membentuk kerja sama antara kedua ratu, dengan syarat bahwa Ratu Requiem Ans juga akan membuat kontrak dengan seseorang. Hanya ketika kedua ratu terikat, perjanjian non-agresi mungkin terjadi. Berita ini membuat William cukup senang. Namun, satu masalah muncul. Ia tidak memiliki kandidat yang dapat membuat kontrak dengan Ratu Ans yang ia dan Kasogonaga rencanakan untuk dibesarkan bersama. Pada akhirnya, William memutuskan untuk lebih memikirkan masalah ini setelah ia memasuki akademi dan memulai pendidikan formalnya. Begitu ia, Celeste mengangguk. Ia menyadari keberadaan Requiem Ans, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Mereka yang telah lulus ujian sebelumnya, menjadi sedikit tidak sabar karena mereka telah menunggu di Dream Isle selama berhari-hari. Anggota staf yang ditugaskan untuk menjaga mereka telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berada di pulau itu sampai kepala penguji, Jovial, tiba. Untungnya, kepala penguji juga menemani William ke Dream Isle. Meskipun banyak kecelakaan yang terjadi, sekarang saatnya untuk pergi ke akademi. William mengira mereka akan pergi ke akademi dengan kapal, tetapi Jovial mengejutkannya dan peserta ujian lainnya, ketika dia membawa semua orang ke hutan terpencil tempat gerbang teleportasi berada.
Gerbang teleportasi ini adalah gerbang teleportasi satu arah, Jovial menjelaskan. Ini akan mengirim kalian ke ibu kota Orion, tempat Akademi Hestia berada. Sekali lagi, selamat atas kelulusan ujian. Saya berdoa agar kalian semua menjadi siswa yang luar biasa, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kepala penguji kemudian menatap Celeste dan mengangguk singkat. Profesor, saya akan membiarkan Anda memandu para siswa ke akademi. Saya yakin mereka sangat ingin ke sana. Mereka sudah menunggu cukup lama. Selin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dimengerti. Peri cantik itu kemudian berjalan menuju dasar gerbang teleportasi dan menghadapi para peserta ujian yang jumlahnya telah berkurang menjadi 23 orang, termasuk William. Lulus ujian masuk hanyalah permulaan, Celeste menyatakan dengan ekspresi serius saat dia mengamati kerumunan, yang matanya dipenuhi dengan tekad. Gerbang teleportasi di belakang peri cantik itu hidup dan portal yang mempesona muncul di tengahnya. Ayo, kata Celeste dengan nada menantang. Awal perjalanan baru kalian dimulai hari ini. Kembali ke Pulau Antilia, Biron berdiri di tengah area pembibitan tempat Ratu Requiem Ans biasa bertelur. Ia telah memutuskan untuk menyelidiki hal-hal yang sebenarnya, dan menggunakan kekuatannya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi beberapa jam sebelum Requiem Ans menghilang dari pulau itu. Kepala sekolah akademi itu melantunkan serangkaian kata-kata sementara tongkat di tangannya bersinar dengan kekuatan. Udara berfluktuasi saat kata-kata rahasia tertanam di dinding gua. Setelah menyelesaikan mantranya, ia mengetuk tanah dengan tongkatnya dan beberapa gambar muncul di sekitarnya. Ia menggunakan sihir waktu dan menciptakan kembali adegan-adegan yang telah terjadi di dalam sarang beberapa jam yang lalu. Aku tahu itu. Biron mendengus ketika ia melihat Half-Elf dan teman-temannya berbicara dengan Ratu Koloni. Ia menyaksikan adegan itu saat mereka berlangsung, dan meskipun adegan yang diciptakan kembali itu tidak dapat menghasilkan suara apapun, ia masih dapat membaca bibir Half-Elf dan memahami inti dari apa yang sedang terjadi. Kerutan muncul di wajah Biron saat ia menyadari bahwa sang ratu dan para semut lainnya sangat takut pada binatang buas yang berada di pelukan William. Seekor terenggiling, gumam Biron saat mengamati makhluk itu dari dekat. Ia telah melihat beberapa terenggiling bersisik ini, tetapi ia belum pernah melihat yang bersisik dengan warna pelangi. Kerutan Biron semakin dalam saat ia melihat William membuka portal dan memerintahkan sang ratu untuk mengirim bawahannya ke dalamnya. Kepala sekolah akademi itu memperhatikan sebentar lagi, sebelum ia melambaikan tangannya untuk menghilangkan kekuatan mantra itu. Sudah kuduga, Biron menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia sama seperti kakeknya, keduanya bandit yang berpura-pura menjadi orang suci. Biron memejamkan mata dan merenung. Ia memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jovial seharusnya tidak membawanya ke pulau itu. Biron mendesah. Aku juga bodoh karena menyetujui keputusannya. Kami mengundang seekor rubah ke dalam kandang ayam kami. Cahaya di gua menghilang, dan Biron ditelan kegelapan. Dia memutuskan untuk kembali ke akademi, dan mendiskusikan masalah ini dengan pelindungnya. Mungkin, Dewi Dunia akan memberinya beberapa saran tentang cara menghadapi Half-Elf yang lancang, yang membuatnya sakit kepala parah. Tanda pisah tanda hubung. Jadi, ini Akademi Hestia. William menatap kastil raksasa di kejauhan. William telah melihat banyak hal menakjubkan di dunia, seperti benteng Avalon, tetapi Akademi Hestia bahkan mengalahkan benteng terakhir umat manusia. Dibangun di atas pulau terapung, itu adalah benteng terapung yang panjangnya beberapa mil. Mungkin, tengara kastil yang paling mengesankan adalah pedang raksasa yang tertanam di tengahnya. Bahkan dari jauh, orang bisa melihat wajahnya yang perkasa. Dari kejauhan, pedang itu tampak seperti terbuat dari marmer putih. Namun, setelah bertanya kepada Celeste tentang hal itu, peri cantik itu hanya tersenyum dan berkata bahwa bahkan dia, yang telah berada di akademi selama bertahun-tahun, tidak tahu jenis bahan apa yang digunakan untuk membuat pedang itu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah, bahkan sebelum akademi dibangun, pedang raksasa itu selalu ada di sana, berdiri tegak dan megah selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Bukankah itu indah? Chloe melayang di depan William dan membusungkan dadanya dengan bangga. Dia bertindak seolah-olah dialah yang membuat pedang itu, yang membuat William menggelengkan kepalanya tanpa daya. Celeste memberi isyarat agar semua orang mengikutinya di belakangnya. Mereka baru saja tiba di ibu kota Orion,
dan masih butuh waktu setengah jam untuk tiba di gerbang akademi menggunakan kapal terbang khusus yang secara eksklusif digunakan oleh para profesor dan siswa akademi. Profesor Celeste, selamat datang kembali di akademi. Seorang wanita cantik yang mengenakan baju zirah ringan menyapa Celeste sambil tersenyum. Apakah mereka yang beruntung lulus ujian masuk yang diadakan beberapa hari lalu? Celeste menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Tolong, kirim kami semua ke akademi. Dimengerti, wanita cantik itu memberi hormat dan mengaktifkan kristal di tangannya. Seketika, sebuah kapal perak muncul dari udara tipis. Itu mengingatkan William pada kapal-kapal Viking yang pernah dilihatnya dalam film dokumenter di bumi. Semua naik, perintah Celeste sambil memimpin dan menaiki kapal yang melayang 1 meter di atas tanah. Semua peserta ujian mengikuti di belakang Celeste dengan mata penuh kegembiraan. Dek kapal terbang itu cukup luas, dan dapat dengan mudah menampung lebih dari 100 orang. Setelah semua orang naik dengan selamat, Celeste melambaikan tangannya dan kapal itu terangkat ke udara. Kapal itu terbang lurus menuju akademi, dan William merasa sedikit menyesal karena tidak memiliki kamera untuk mengambil foto kenangan pemandangan yang luar biasa ini. Beberapa menit kemudian, kapal itu mendarat di dekat gerbang akademi. Beberapa siswa menatap kapal itu dengan wajah penuh semangat. Namun, setelah William memperhatikan mereka dengan seksama, para siswa tidak melihat ke arah siswa baru di akademi, tetapi ke arah peri cantik, yang memiliki ekspresi pasrah di wajahnya. Selamat datang kembali, Profesor Celeste, seorang pemuda gagah berteriak. Percikan itulah yang membuat siswa lainnya bersorak dan memanggil Celeste. Jelas, dia cukup populer di akademi dan penggemarnya tidak terbatas pada anak laki-laki. Bahkan anak perempuan pun menatapnya dengan tatapan tergila-gila. Putri Sidoni tersenyum dan melangkah maju. Ia merasa sangat kompetitif dengan Celeste karena keilahian mereka sangat bertolak belakang. Ia ingin menunjukkan kepada peri cantik itu bahwa ia dapat dengan mudah mengubah pengagumnya menjadi pengagumnya dalam hitungan detik. Namun, sebelum ia dapat melaksanakan rencananya, ia merasakan 2 lengan kuat melingkari pinggangnya dan menahannya di tempat. Sayang, ada apa? Tanya Putri Sidoni. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu, Morgana, jawab William sambil menarik gadis yang menggoda itu ke dadanya. Apa yang akan kau lakukan? Hanya akan menyapa para siswa. Lalu mengapa kau penuh dengan semangat juang? Morgana tersenyum sambil menyandarkan tubuhnya di dada William. Kenapa tidak? Kau sudah tahu bahwa kesan pertama akan bertahan lama. Jangan bilang kau merasa cemburu. Ya, aku merasa cemburu, jadi bersikaplah baik. Satu-satunya yang perlu melihatmu adalah aku. Petik 2. Baiklah. Morgana bisa merasakan hatinya meleleh karena William telah membisikkan kata-kata penuh kasih sayang itu di telinganya. Dia benar-benar lupa rencananya untuk bersaing dengan Celeste demi mendapatkan kasih sayang para siswa di akademi. Si penggoda itu bahkan merasa malu dengan kepicikannya. Dia sudah menikah dengan William, jadi tidak perlu bersaing dengan siapapun. Setelah memikirkan semuanya, Morgana memutuskan untuk tidak lagi memusuhi Celeste. Bagaimanapun, peri cantik itu ditakdirkan untuk selamanya sendirian karena keilahiannya. Baiklah, pertunjukan selesai, sekarang enyahlah. Chloe terbang ke arah para siswa dan mengangkat tinjunya. Siapapun yang masih di sini saat aku hitung sampai 10 akan menerima pukulan. 1, 2, 3. Para siswa berhamburan dan berlarian seperti bebek liar yang mendengar suara tembakan. Mereka semua mengagumi Celeste, jadi mereka juga sangat akrab dengan Chloe. Selain dipanggil Sang Juggernaut, para siswa juga memanggilnya peri yang berotot dan tidak punya otak. Tidak ada yang ingin menjadi sasaran tamparan, pukulan, dan pukulannya. Familiar kecil itu menyilangkan lengan di dada dan mendengus. Beberapa siswa tergila-gila pada Celeste, dan perannya adalah menjadi pengawal yang membuat mereka takut. Claire juga berperan seperti ini saat Chloe melakukan misi ekspedisi untuk akademi, tetapi Claire tidak seintimidasi saudara kembarnya, jadi sebagian besar siswa mengabaikan kehadirannya. Tepat saat William memasuki gerbang akademi, dia mendengar suara dering di telinganya. Itu bukan pemberitahuan dari sistem, tetapi suara bel genggam yang sepertinya berdering tepat di sebelahnya. William melihat sekeliling, dan bahkan bertanya kepada Optimus apakah dia bisa mendengar suara bel berbunyi. Tetapi, sistem mengatakan tidak dapat mendeteksi suara apapun yang cocok dengan deskripsi William. Half-Elf juga bertanya kepada kekasihnya,
tetapi mereka semua berkata bahwa mereka tidak mendengar suara lonceng yang berdenting. Setengah menit kemudian, suara lonceng itu berakhir dan semuanya kembali normal. William mengira bahwa dia hanya lelah, dan mulai mendengar sesuatu, jadi dia memutuskan untuk melupakan kejadian aneh itu. Dia hanya mengikuti Celeste menuju aula utama tempat mereka semua akan diberi pengarahan tentang peraturan akademi. Tanda pisah tanda hubung. Di atas gagang pedang yang tertanam di tengah akademi, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi berdiri. Dia mengenakan pakaian surgawi putih yang berkibar tertiup angin, dan sebuah lonceng tangan terlihat di tangan kanannya. Dia menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya selama 2 menit penuh sebelum menghilang menjadi partikel cahaya. Tanda pisah tanda hubung. Terletak di sebelah timur, di sudut terjauh akademi, berdiri sebuah kuil. Tidak ada siswa yang diizinkan masuk, dan bahkan para profesor, kecuali Celeste, dan 2 orang lainnya, dilarang memasuki tempatnya. Desahan yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan bergema dari kedalaman kuil. Desahan itu membawa kesedihan yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah hati mereka akan hancur. Sudah 2 hari sejak kelompok William tiba di akademi. Mereka tidak mengeluhkan akomodasi yang diberikan kepada mereka. Bahkan, mereka diberi kamar terbaik di asrama putra dan putri karena alasan yang tidak diketahui. Biasanya, kamar berkualitas tinggi ini hanya diberikan kepada kepala prefek dari tahun ajaran yang berbeda, tetapi para petinggi akademi memutuskan untuk memberikan hak istimewa ini kepada William dan rombongannya, tanpa ragu. Namun, Half-Elf memiliki satu kekhawatiran penting, dan dia menyuarakannya ketika Celeste mengundang mereka untuk minum teh sore di kediamannya. "Profesor, pasti ada yang salah dengan pengaturan ini. Kenapa kita tidak semua berada di kelas yang sama?" William bertanya kepada Celeste yang dengan elegan menyeruput teh yang dibuat oleh Claire. Peri cantik itu menurunkan cangkirnya dan melirik William sambil tersenyum. "Ini adalah keputusan para petinggi. Tidak ada yang bisa kulakukan meskipun kalian mengeluh kepadaku," jawab Celeste. "Siapa yang memutuskan hal-hal ini?" "Tentu saja kepala sekolah." William menepuk jidatnya karena akhirnya dia mengerti mengapa ini terjadi padanya. Byron dan dia berpisah dengan cara yang tidak baik, dan ini mungkin balasan kepala sekolah atas reaksi Half-Elf ketika dia diinterogasi di Pulau Antilia. Alih-alih menjadi mahasiswa baru, semua orang dalam kelompok William menjadi siswa tahun ketiga di akademi. Putri Sidoni, Ian, dan Chiffon ditempatkan di kelas A. Zhu dan Sa ditempatkan di kelas B, sementara William, Kenneth, dan Lilith ditempatkan di kelas C. William mengira bahwa dia dan para kekasihnya akan berada di kelas yang sama, tetapi tampaknya pengaturan itu telah direncanakan dengan hati-hati oleh Byron, untuk mencegah kelompok William menonjol. Untuk melampiaskan kekesalannya, William meminum tehnya dan memakan kue yang disuapi langsung oleh Chiffon. Putri Sidoni, Ian, Zhu, dan Sa juga tidak senang dengan pengaturan itu karena mereka ingin berada di kelas yang sama dengan William. Selain itu, Putri Sidoni dan Ian tahu bahwa Lilith sedang mengincar kekasih mereka, jadi mereka ingin berada di ruangan yang sama untuk melindunginya. Lilith tidak mengeluh karena berada di kelas yang sama dengan William. Bahkan, baginya, ini adalah skenario yang paling ideal karena dia bisa mengamati Half-Elf selama kelas. Melihat para kekasih William, Putri Amazon memutuskan untuk mengobarkan api agar situasi semakin kacau. "Menurutku tidak ada yang salah dengan rencana ini," kata Lilith. "Kita datang ke Akademi Hestia untuk belajar. Kalau begitu, sebaiknya kita nikmati saja kehidupan akademi kita sepenuhnya." Putri Sidoni melotot ke arah Amazon yang tidak tahu malu yang secara terbuka meminta William untuk memberikan bayinya. Meskipun dia, dan Morgana, melakukan hal yang sama di masa lalu, dia membenci Lilith karena dia tidak melakukannya karena cinta, atau nafsu, tetapi karena kebutuhan. Sang putri dan saudara kembarnya, Morgana, tidak ingin orang lain memperlakukan suami mereka sebagai alat. Terutama alat pembuat bayi. "Mengapa kita tidak bertukar tempat?" Putri Sidoni menawarkan sambil tersenyum manis pada Lilith. "Aku yakin kelas yang lebih tinggi akan lebih memperhatikan murid-murid mereka. Karena kalian di sini untuk belajar, pergi ke kelas A akan lebih bermanfaat bagi kalian." "Tidak, terima kasih," jawab Lilith dengan cepat. "Aku baik-baik saja dengan kelas C. Aku bukan semacam putri istimewa yang terus-menerus merengek jika keinginannya tidak terpenuhi." Kedua putri itu saling melotot dengan jijik. Keduanya adalah anggota 7 dosa mematikan.
Namun, mereka tidak akur satu sama lain, seperti minyak dan air. Will, jangan selingkuh saat kau berada di kelas yang berbeda, oke? Kata Chiffon sambil menatap William dengan mata penuh percaya. Tentu saja tidak, jawab William sambil menepuk dahi gadis berambut merah muda itu. Bagaimana mungkin aku selingkuh saat aku memiliki istri yang cantik dan perhatian sepertimu? Tidak peduli seberapa cantik gadis-gadis di kelasku, mereka tidak mungkin bisa menandingi kecantikanmu. Senyum Chiffon melebar saat ia ditarik ke pelukan William. Setelah mengalami cobaan di menara dan menikah dengan William, si rakus kecil itu perlahan, namun pasti, mendapatkan kepercayaan diri. Ia mulai membuka diri kepada orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. B1, B2, Sarur, dan Bacon, juga berperan dalam membuat Chiffon lebih banyak bicara, dan membiarkan perasaannya diketahui dunia. Bahkan Celeste, yang tidak senang dengan William yang memiliki banyak istri, tidak bisa berkata apa-apa saat ia melihat si half-elf, dan gadis berambut merah muda, yang saling berpelukan. Namun, dia pasti tidak senang jika yang menggantikan gadis kecil itu adalah Putri Sidoni, yang kehadirannya membuat keilahiannya berdenyut dari waktu ke waktu. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan harinya, silakan, perkenalkan diri kalian kepada semua orang, kata seorang pria parubaya berkacamata sambil memberi isyarat kepada William, Kenneth, dan Lilith, untuk naik ke podium. Kelas menjadi heboh karena ketiganya tampan. Gadis-gadis itu menatap William dan Kenneth dengan mata berbinar karena keduanya sangat tampan. Lilith, di sisi lain, mungkin tidak terlalu cantik, tetapi dia memancarkan kecantikan muda yang membuat para pria menatapnya dengan tatapan sungguh-sungguh. Putri Amazon itu sudah terbiasa ditatap oleh para pria, jadi dia tidak merasa terganggu sedikitpun oleh mereka saat dia memperkenalkan diri. Lilith Lin, senang bertemu kalian semua, kata Lilith. Panggil saja aku Lilith. Para pria bertepuk tangan, dan beberapa dari mereka bahkan bersiul untuk menunjukkan dukungan mereka kepada teman sekelas baru mereka. Kenneth Sin, Ashley, Kenneth memperkenalkan dirinya setelah tepuk tangan berakhir. Silakan panggil aku Kenneth. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Namun, kali ini, para gadis juga bergabung dan membuat peri yang tampak lembut itu merasa disambut. William kemudian maju dan mengamati wajah teman-teman sekelas barunya sebelum memperkenalkan dirinya. William von Ainsworth, kata William. Senang berada di kelas ini. Kelas menjadi hening ketika William memperkenalkan dirinya. Tak lama kemudian, napas berat terdengar dari beberapa siswa saat mereka menatap William dengan tak percaya. Apakah kamu William itu? Salah satu gadis bertanya dengan tak percaya. Orang yang menaklukkan lantai 51 Babilonia dan yang namanya diumumkan di seluruh dunia. Semua orang di ruangan itu ingin sekali menanyakan pertanyaan yang sama. Untungnya, seseorang bertanya, jadi mereka memusatkan perhatian mereka pada half-elf yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Ya, jawab William. Keheningan yang sangat hening terjadi tepat 10 detik, sebelum kelas itu menjadi kacau. Mereka semua bertanya-tanya seperti apa rupa sang penakluk lantai 51, dan mereka tidak percaya bahwa orang yang sama ada di kelas mereka, dan menatap mereka dengan ekspresi puas di wajahnya. Kelas, berperilakulah baik. Profesor setengah baya itu melangkah masuk untuk menenangkan anak laki-laki dan perempuan yang mulai membuat keributan. Kebanyakan dari mereka ingin berjalan ke arah William dan menyentuhnya untuk melihat apakah dia nyata atau tidak. Pria setengah baya itu juga merupakan wali kelas-kelas C, jadi cukup mudah baginya untuk menenangkan para siswa yang memandang William seperti dia adalah idola mereka. Wajah William mulai berkedut saat dia mendapati dirinya duduk di antara Kenneth dan Lilith. Ketika guru wali kelasnya, Profesor Garen, memintanya untuk memilih tempat duduk, half-elf itu segera memilih sudut paling kanan ruangan. Tidak seperti kelas-kelas di Kerajaan Helan dan Akademi Silverwind yang memiliki meja terpisah untuk setiap siswa, pengaturan tempat duduk di Akademi Hestia mengikuti pengaturan Herringbone, di mana semua kursi menghadap podium di tengah kelas. Setiap bagian dimaksudkan untuk 3 orang, jadi William tidak punya pilihan, selain berbagi tempatnya dengan yang lain. Karena mereka bertiga mendaftar pada waktu yang sama, mereka hanya bisa dikelompokkan bersama. William baik-baik saja duduk di samping Kenneth, tetapi Lilith membuatnya merinding. Meskipun Amazon itu bahkan tidak melihatnya dan memperhatikan ceramah kelas, half-elf itu merasa bahwa adik laki-lakinya dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk bertukar tempat dengan Kenneth untuk memperbaiki situasi.
Kilatan ketidaksenangan sesaat melintas di kedalaman mata Lilith, tetapi tidak ada yang mampu menyadari perubahan ini. Kenneth tidak keberatan bertukar tempat dengan William karena satu-satunya tujuannya adalah untuk mengawasinya. Tentu saja, dia juga tahu mengapa Half-Elf ingin bertukar tempat dengannya, tetapi dia tidak peduli. Sebagian dari dirinya bahkan ingin melindungi mantan teman sekamarnya dari Amazon yang bermaksud menyeretnya kembali ke kekaisarannya. Pelajaran Profesor Garen adalah tentang sejarah. Ini adalah subjek yang telah membuat banyak siswa tertidur di tempat duduk mereka ketika dia masih kembali ke bumi. Namun, pendekatan profesor dalam mengajar kelasnya cukup menarik. Bahkan William, yang pernah membuat marah guru sejarahnya di masa lalu, mendengarkan ceramah itu dengan sungguh-sungguh. Mereka mengatakan bahwa selama era para dewa, semua ras berjuang untuk supremasi, kata Gareth dengan suara bersemangat. Manusia, peri, miskin, kurcaci, setan, peri, raksasa, naga, genome, halfling, dan beberapa ras lainnya berperang satu sama lain. Selama era ini, umat manusia secara keseluruhan adalah ras terlemah di dunia. Pertempuran itu sengit karena para dewa sendiri telah mengirim avatar mereka untuk bertarung bersama ras yang menyembah mereka. Aliansi terbentuk dan aliansi pun hancur. Namun, peristiwa yang paling menonjol dari semuanya adalah bahwa hanya satu dewa yang berpihak pada manusia, dan itu tidak lain adalah Hestia. Dewi yang menciptakan dunia. Garen berhenti sejenak saat dia membiarkan para siswa mencerna kata-kata yang telah dia katakan sebelum melanjutkan. Kelas itu terdiri dari berbagai ras, jadi ini adalah subjek yang sensitif bagi sebagian besar profesor, tetapi Garen bukanlah profesor biasa. Dia adalah seorang akademisi sejati yang mengejar kebenaran, jadi meskipun dia berurusan dengan subjek yang sensitif, dia tidak terpengaruh saat melanjutkan ceramahnya. Ketika umat manusia berada di ujung tanduk, dan kehancuran total hanya tinggal hitungan hari lagi, beberapa pahlawan maju untuk membalikkan keadaan, kata Garen. Yang menakjubkan adalah para pahlawan yang maju untuk membela umat manusia bukanlah manusia. Salah satunya adalah Dewa Langit, Kasogonaga. Mereka mengatakan bahwa dewa ini akan turun dari langit membawa angin badai yang dahsyat, hujan lebat, guntur, dan kilat. Mereka yang melihat wajahnya yang perkasa akan gemetar ketakutan. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil di dalam ruangan, dan semua siswa menoleh untuk melihat William yang terlambat sedetik untuk menutup mulutnya. Saya senang Anda menganggap ceramah saya sangat lucu, Tuan Ainsworth, komentar Garen sambil tersenyum. Bisakah Anda memberitahu seluruh kelas apa yang lucu? William tahu bahwa dialah yang salah, jadi dia berdiri dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maaf, Profesor, jawab William. Saya hanya terkejut bahwa dewa yang kuat bertempur bersama manusia selama era para dewa. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya, Tuan Ainsworth. Saya ingin tahu apa yang menurut Anda lucu dalam ceramah saya. William berpikir keras untuk mencari alasan untuk menjawab pertanyaan Garen. Alasan mengapa dia tertawa adalah karena pidato penuh semangat sang profesor yang mengagungkan terenggiling berwarna pelangi, yang saat ini sedang berusaha keras menyeret mayat-mayat binatang Centennial ke koloni Ans Requiem, untuk membangkitkan Ratu Ans mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika dia membayangkan Kasogonaga, berperang melawan demigod dan dewa, sambil berteriak, "Saya berguling." Dengan suaranya yang menggemaskan, semua orang menatap William dengan tatapan kasihan karena Garen terkenal karena menghukum setiap siswa yang mengolok-olok kelasnya. Setelah memikirkan banyak skenario di kepalanya, William memutuskan untuk menggunakan metode yang paling aman untuk keluar dari kesulitannya. Ketika saya masih di benua selatan, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Dewa Langit, jelas William. Kasogonaga telah terperangkap di dalam balok es, membeku dalam waktu, dan akulah yang membebaskannya. Para siswa, begitu juga Garen, menatap William dengan ekspresi, usaha yang bagus, di wajah mereka. Bertemu Dewa Langit, membebaskannya dari balok es. Apakah kau benar-benar berpikir kami anak-anak yang mudah tertipu yang dapat kau tipu dengan alasan menyedihkanmu untuk sebuah cerita? Pitui, William merasa tidak berdaya karena ia tidak mungkin memanggil Kasogonaga hanya untuk membuktikan maksudnya. Jadi, ia hanya berdiri di sana dan membiarkan teman-teman sekelasnya terkekeh, dan menatapnya dengan cara yang menggoda. Itu cerita yang sangat bagus, Tuan Ainsworth. Profesor Garen tersenyum. Jika apa yang kau katakan itu benar, maka kemanusiaan berutang budi padamu karena telah membebaskan salah satu penyelamat kita.
William menggaruk pipinya karena malu. Daripada mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, aku lebih suka diberi kompensasi berupa koin emas, permata berharga, dan artefak, kata William setelah berdeham. Jangan khawatir, aku tidak terlalu pilih-pilih. Meskipun aku menyelamatkan salah satu pahlawan kemanusiaan, aku tidak meminta banyak. Apapun yang berharga sudah cukup. Wajah Profesor Garen berkedut setelah mendengar jawaban William. Dia bersikap sarkastis sebelumnya tentang berterima kasih kepada William atas klaimnya membebaskan Dewa Langit. Aku hanya bercanda dan kau benar-benar cukup tidak tahu malu untuk meminta kompensasi. Kau bilang kau tidak pilih-pilih tetapi semua hal yang kau sebutkan adalah hal-hal yang berharga. Kau benar-benar punya nyali. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, tetapi terdengar tawa kecil di dalam kelas. Percikan itulah yang menyulut api, dan murid-murid lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikutinya. Para lelaki tertawa kecil, dan beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, para gadis menutupi bibir mereka dan terkikik. Bahkan tubuh Lilith gemetar saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawa yang menggelegak di dalam dadanya agar tidak keluar dari bibirnya. Pada akhirnya, Garen menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk melepaskan William sekali ini saja. Ia mengerti bahwa William baru saja tiba di akademi dan masih beradaptasi dengan lingkungannya. Tuan Ainsworth, saya akan membiarkan kejadian ini berlalu kali ini, kata Garen dengan sikap pasrah, tetapi lain kali, sebaiknya Anda membuat cerita yang lebih baik. Meskipun bertemu dengan Dewa Langit dan membebaskannya adalah kisah yang menarik, para sejarawan besar Hestia akan mengerutkan kening atas klaim seperti itu tanpa bukti yang kuat. Saya harap Anda tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi di masa mendatang, Tuan Ainsworth. William menganggukkan kepalanya dan duduk. Ia memuji dirinya sendiri karena telah menangani situasi tersebut dengan cara yang bersahabat, tidak meninggalkan perasaan tidak enak terhadapnya dan Profesor Garen. Hanya ada satu orang di kelas yang tidak tertawa, dan itu tidak lain adalah Kenneth. Jauh di dalam hatinya, peri berambut perak itu terkejut karena kisah William sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa terenggiling berwarna pelangi yang telah dilihatnya hampir seminggu yang lalu, adalah Dewa Langit yang sama yang sedang dibicarakan Profesor Garen. Berapa banyak rahasia yang kau miliki yang tidak ku ketahui? Pikir Kenneth sambil melirik remaja berambut merah itu dengan ekspresi yang rumit. William, yang merasakan tatapan Kenneth, meliriknya sambil tersenyum. Apakah ada yang salah dengan wajahku yang tampan? Tanya William. Kenneth memutar matanya ke arah half-elf yang tidak tahu malu itu, dan sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke ceramah profesor itu. Dia tidak terburu-buru untuk mengetahui lebih banyak rahasia William, mereka baru saja memperbaiki persahabatan mereka belum lama ini, dan dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Lilith, yang duduk di samping Kenneth, mengerutkan kening. Keilahiannya adalah keserakahan, dan ini memungkinkannya merasakan segala jenis kekuatan, harta, atau apapun yang penting bagi seseorang. Itu juga memberinya kekuatan untuk merebutnya jika kondisi tertentu terpenuhi. Putri Amazon itu dapat merasakan artefak yang sangat kuat yang berfluktuasi dari waktu ke waktu di dalam tubuh Kenneth. Namun, untuk beberapa alasan, keilahiannya tidak dapat mengetahui apa itu, yang membuatnya bingung. Yah, setiap orang punya rahasia masing-masing. Lilith mengesampingkan masalah Kenneth karena dia tidak ingin memiliki konflik langsung dengan salah satu saudara perempuannya, kecuali Putri Sidoni. Tidak ada lagi kecelakaan, dan Profesor Garen dapat mengakhiri pelajarannya dengan lancar. Tepat setelah Profesor pergi, beberapa siswa di kelas bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi untuk menyapa William, Kenneth, dan Lilith. Ketiganya tidak malu dengan teman sekelas mereka dan berinteraksi dengan mereka dengan ramah. William bersumpah bahwa kali ini, ia akan menikmati kehidupan akademinya dan membuat kenangan abadi di Akademi Hestia. Namun, di suatu tempat di Cakrawala, jauh dari mata manusia fana, makhluk tercerahkan, dan demigod, sebuah peristiwa penting akan segera terjadi. Sebuah peristiwa yang akan membuat langit dunia bergetar, karena pertempuran yang sangat penting akan terjadi di surga penciptaan dan kehancuran berjalan beriringan. Ketika sebuah kehidupan lahir, kehidupan lain berakhir. Begitulah siklus kehidupan, dan bahkan para dewa pun tidak terkecuali dari aturan ini. Hukumlah yang mengikat semua orang di multiverse. Di dalam kekosongan, tempat di mana ruang dan waktu bekerja sama secara harmonis, terbentang lintasan dunia. Sama seperti bagaimana manusia purba di bumi menggunakan jembatan darat untuk menyeberangi benua,
ini adalah metode primitif untuk melintasi kosmos dan tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, menurut aturan yang ditetapkan. Saat ini, sebuah kelompok penyerang, yang berjumlah 3.000 orang, melintasi jalur kuno ini, menuju ke dunia yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Jumlah dunia yang memiliki kehidupan di multiverse tidak terhitung banyaknya, dan kelompok penyerang ini hanya berjumlah puluhan ribu. Meski begitu, satu hal yang pasti, ketika salah satu dari kelompok ini mencapai tujuan mereka, pertempuran besar akan terjadi. Begitu mereka telah memastikan bahwa ada perlawanan kuat di dunia itu, mereka akan mengirim sinyal ke pasukan utama mereka, dan yang terakhir akan segera mengirim pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan. Pasukan dengan satu tujuan tunggal dan itu adalah untuk mengakhiri keberadaan semua kehidupan di planet itu. Kelompok penyerang yang terdiri dari 3.000 orang itu akhirnya melihat tujuan mereka di luar dunia yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan. Itu adalah dunia biru yang indah. Dunia yang dipenuhi dengan kehidupan, namun, hukum multiverse telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memadamkannya, untuk memberi jalan bagi kelahiran dunia lain. Di antara 3.000 pertanda kehancuran itu, 3 di antaranya memiliki pangkat demigod. 100 di antaranya adalah pseudo-demigod. Sisanya semuanya adalah pangkat milenium di puncak mereka. Hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam segudang. Melihat planet biru di cakrawala itu, para raksasa Jotunheim dan Muspelheim mempercepat langkah mereka. Mereka melihat tujuan mereka dengan kegembiraan dan antisipasi, karena mereka adalah ras yang dibesarkan untuk perang. Mereka adalah pasukan yang diberi tugas untuk menghancurkan dunia yang terhubung dengan portal merah tertentu dalam siklus reinkarnasi. Saat ini, pasukan penghancur itu sedang menuju Hestia. Jika mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan tiba di tujuan dalam waktu seminggu. Hitungan mundur kehancuran dunia telah dimulai, dan tidak lebih dari 5 orang yang menyadari bencana yang akan menimpa dunia tempat mereka tinggal. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam domain 1000 binatang. Ruby, aku di sini. Seekor semut berwarna pelangi berlari melalui terowongan koloni semut dengan tergesa-gesa. Semua semut yang berjalan di sepanjang jalan yang sama dengan Kasogonaga minggir karena takut menyinggung semut yang, pada beberapa kesempatan, hampir memakan semut yang ditemuinya di terowongan. Untungnya, Kasogonaga hanya akan mengunjungi sarang itu setelah ia kenyang memakan inti binatang. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa masih ada kemungkinan untuk dimakan. Untuk menghilangkan risiko tersebut, semua semut akan menempel di dinding sedekat mungkin, dan memberi malapetaka berwarna pelangi itu jarak yang lebar setiap kali ia melewati wilayah kekuasaan mereka. Ratu Semut Requiem hampir tersedak saat ia memakan makanannya ketika ia mendengar suara yang menggemaskan, namun mengundang mimpi buruk. Setengah menit kemudian, Kasogonaga muncul di Gua Ratu dengan suasana hati yang baik. Ini, aku membawakanmu beberapa binatang kelas A. Kasogonaga dengan senang hati mengosongkan semua isi gelang penyimpanannya, yang telah diterimanya dari William. Lebih dari 100 binatang buas ditumpuk seperti bukit di depan Ratu Ans dan yang terakhir hanya bisa menggigil di tempat kejadian. Ruby merasa sulit untuk bahagia, mengetahui bahwa ia sedang digemukkan untuk disembelih. Jika bukan karena fakta bahwa William telah berjanji untuk mencegah Kasogonaga memakannya, sang ratu mungkin telah kehilangan semua harapan dan bunuh diri. Karena usaha keras Kasogonaga untuk memberinya makan setiap hari, tubuh sang ratu mulai memiliki kilau merah tua. Ini juga mengapa William memutuskan untuk memberinya nama, Ruby. Makanlah sebanyak yang kau bisa, sehingga kau bisa tumbuh besar dan kuat, kata Kasogonaga sambil meletakkan kaki kecilnya di kaki Ruby. Dengan begitu, aku bisa hehehe. Kasogonaga merasa sulit untuk menghentikan air liur yang menggenang di sudut bibirnya saat ia menatap Ratu Ans Crimson Requiem, yang mulai menggigil ketakutan. Para pekerja Ans yang merawat sang ratu semuanya adalah makhluk kelas A. Mereka mengabaikan Trenggiling yang membuat ratu mereka menangis, dan mulai bekerja. Tugas mereka adalah membedah makhluk-makhluk yang dibawa Kasogonaga ke sarang mereka dengan hati-hati, dan mempersiapkan mereka untuk dikonsumsi oleh ratu. Tentu saja, mereka juga diberi bagian dari diri mereka sendiri untuk dimakan, yang telah mempercepat evolusi mereka sendiri. Sebagai seorang ahli dalam membesarkan Ratu Semut, Kasogonaga sangat sabar dengan Ruby. Ia tahu bahwa ia tidak dapat terburu-buru, dengan memaksa memberi makan monster Ruby yang berada di atas kelasnya. Karena pangkatnya hanya kelas A,
ia harus memakan binatang kelas A sampai ia berevolusi menjadi binatang sentinel. Hanya setelah ia menjadi binatang sentinel, Kasogonaga akan mulai memberi makan binatang sentinelnya juga. Menurut perkiraannya, butuh waktu 2 minggu sebelum Ruby mencapai batas ranknya dan menjalani evolusi. Crimson Requiem Unsqueen kemudian akan membungkus dirinya dalam kepompong dan berhibernasi. Waktu evolusi terpendek bisa berlangsung sebulan, dan yang terpanjang adalah setengah tahun. Kasogonaga tidak tahu berapa lama Ruby akan menyelesaikan evolusinya, tetapi dia tidak khawatir. Dengan begitu banyak makhluk tingkat tinggi di dalam Dungeon Atlantis, hanya masalah waktu sebelum Ruby melangkah ke Millennial dan Myriad Ranks di bawah bimbingan Kasogonaga. Aku akan kembali ke Dungeon, Kasogonaga menepuk kaki Ruby dengan ramah. Jangan terlalu merindukanku, oke. Tubuh Ruby sekali lagi menggigil setelah kata-kata perpisahan Kasogonaga. Jika memungkinkan, dia tidak ingin melihat terenggiling berwarna pelangi itu selama sisa hidupnya. Sayangnya, tidak ada tempat baginya untuk lari. Dia hanya berharap William akan menepati janjinya untuk menjaganya tetap aman dari terenggiling rakus, dan menghormati kontrak yang telah mereka berdua tanda tangani untuk hubungan bawahan dan tuan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mendesah bahagia saat dia meletakkan kepalanya di kaki Putri Sidoni. Dia saat ini berada di taman bersama putri cantik itu, dan yang terakhir telah setuju untuk memberinya pangkuannya sebagai bantal. Sudah 3 hari sejak William menjadi siswa resmi Akademi Hestia, dan orang bisa mengatakan bahwa dia menjalani kehidupan akademi yang ideal. Dia sangat menikmati kelas-kelasnya, dan telah berteman dengan teman-teman sekelasnya. Selain fakta bahwa dia tidak berada di ruangan yang sama dengan kekasihnya, semuanya berjalan lancar dan dia tidak memiliki keluhan. Tentu saja, dia masih belum melupakan salah satu tujuannya untuk memasuki akademi, dan itu adalah untuk mencapai tujuan yang diberikan Amon kepadanya. Satu-satunya masalah adalah bahwa gadis bernama Shannon, berada dalam tahanan rumah di sebuah kuil yang dijaga ketat oleh akademi. William telah mencoba untuk melewati area itu, tetapi penghalang yang kuat mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Menurut Celeste, William hanya akan dapat memasuki kuil jika dia mendapat persetujuan dari kepala sekolah akademi, Byron. Sidoni, apakah kamu punya solusi untuk masalahku? Tanya William. Aku tidak ingin bertemu dengan kepala sekolah. Orang itu adalah berita buruk. Putri Sidoni tersenyum sambil mengusap rambut William dengan lembut, dan mengusap dadanya dengan tangannya yang halus dan lembut. Apakah kamu sudah mencoba bertanya kepada Celeste? Jawab Putri Sidoni. Jika itu dia, kemungkinan untuk mendapatkan izin itu tinggi. William mendesah. Dia tidak kooperatif. Sepertinya kepala sekolah telah menyuruhnya untuk tidak membantuku dengan cara apapun. Putri Sidoni hendak mengatakan sesuatu ketika mereka mendengar suara yang dikenalnya meminta bantuan. Selamatkan aku, teriak Conan sambil terbang ke arah William. Tepat di belakangnya ada peri kecil berambut hijau pendek dengan ikal di ujungnya, dan mata abu-abu yang setenang danau. Peri itu tak lain adalah Claire, teman akrab Celeste. Sejak William muncul di akademi, peri kecil itu sering menyeret Conan pergi untuk diperiksa. Elliot, di sisi lain, akan berkeliaran di sekitar akademi untuk mencari Chloe, dan gadis-gadis cantik lainnya yang menarik perhatiannya. Dibandingkan dengan malaikat yang dikenal, iblis kecil William seperti protagonis yang melarikan diri dari Yandere. Conan segera menyelam ke dalam seragam William dengan maksud menggunakan peri setengah sebagai tempat perlindungan, untuk mencegah dirinya diganggu oleh peri kecil pemurung yang suka menyentuhnya. Claire, bisakah kau memberi Conan istirahat? William bertanya sambil menatap peri Celeste yang tampak acuh tak acuh yang sedang melihat tonjolan di seragam William. Istirahat, aku memberinya banyak waktu istirahat, jawab Claire. Aku hanya ingin melihat apa bedanya dia dengan kita. Ini penelitian penting dalam hal familiar. Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, Elliot dan Conan adalah dua familiar lain di bawah profesi Familia Mancer. Juga, aku tahu kesulitanmu dalam mencoba memasuki kuil. Jika kau memberiku Conan, aku berjanji kau akan diberi izin untuk memasukinya, dalam waktu 2 hingga 3 hari. William meraih familiar iblis yang bersembunyi di balik seragamnya dan menunjukkannya kepada Claire. Tolong, bawa dia bersamamu, kata William dengan sungguh-sungguh. Ingat saja kesepakatan kita. Claire memegang lengan Conan dengan kuat sebelum menganggukkan kepalanya kepada William. Aku akan menepati janjiku. Tunggu sampai mendapat izin sebelum minggu ini berakhir. Ayo, Conan.
Kami masih belum menyelesaikan pemeriksaan fisikmu. William, dasar pengkhianat, teriak Conan sambil menangis saat diseret pergi oleh Claire. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku menolak untuk mengikuti pemeriksaanmu. William, selamatkan aku. William terkekeh dalam hati sebelum menutup matanya untuk tidur siang. Sekarang setelah Claire berjanji padanya bahwa dia akan bertemu dengan Shannon, hati half-elf itu akhirnya tenang. Dia hanya berharap bahwa ketika dia akhirnya bertemu dengannya, masalah yang sedang dialaminya adalah sesuatu yang dapat dia selesaikan dengan mudah.